Nama saya Hajah Erna Sutiarti, nomor absen 20, NPM 21230841, lokal 2B non-reguler. Di sini saya kembali melaksanakan tugas kependudukan dan lingkungan hidup dengan dosen pengampu Jumadi SAP MT, mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup. Baiklah, di sini tugas saya menyampaikan pengertian lingkungan hidup dalam mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Danus Saputro yaitu semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Sommarotto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusuma yaitu semua aspek kondisi eksternal biologis di mana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu. Jadi, secara umum, lingkungan diartikan segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Lingkungan hidup terdiri dari komponen penyusun antara lain unsur fisik atau abiotik, unsur hayati atau biotik, dan unsur manusia atau budaya. 1. Unsur fisik. Unsur ini terdiri dari air, udara, tanah, unsur-unsur senyawa kimia, dan sebagainya. Unsur ini berfungsi sebagai media berlangsungnya kehidupan. Air. Air merupakan unsur lingkungan hidup yang paling penting bagi kehidupan. Air di permukaan bumi tersebar dalam bentuk air laut, permukaan air, air tanah, awan, dan salju. Udara. Udara merupakan media kehidupan makhluk hidup yang penting. Makhluk hidup memerlukan udara untuk metabolisme tubuh. Hewan dan tumbuhan memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Tumbuhan merupakan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Lapisan udara juga sangat berguna bagi manusia, antara lain sebagai media komunikasi secara langsung maupun melalui alat telekomunikasi seperti telepon, televisi, dan radar. Tanah. Tanah merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Dengan adanya tanah, tumbuhan sebagai produsen dapat tumbuh dengan baik. Manusia dan hewan dapat hidup di atas tanah. Lapisan tanah paling atas merupakan tanah yang subur karena banyak mengandung bahan organik sehingga warnanya lebih gelap.
2. Unsur hayati. Komponen ini terdiri dari semua makhluk hidup, dari tingkatan paling rendah sampai paling tinggi, dari makhluk hidup yang paling kecil sampai paling besar. Unsur tersebut juga saling berhubungan, dari yang sederhana sampai paling kompleks. Unsur hayati terdiri dari hewan, tumbuhan, dan jasad renik. 3. Unsur budaya. Manusia mempunyai peranan penting dalam kelangsungan kehidupan di permukaan bumi. Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kemampuan mengolah dan mengelola lingkungan hidup. Secara umum, perkembangan manusia diawali dengan kenyataan bahwa manusia sangat tergantung kepada alam. Kemudian manusia mampu menguasai alam, akan tetapi manusia dan alam seharusnya saling mempengaruhi. Manusia dengan kemampuan yang dimilikinya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup yang berkaitan dengan tingkat kemampuan daya dukung lingkungan, yaitu terdiri atas faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, faktor geografi. 1. Iklim. Iklim merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia dalam lingkungannya. Iklim yang ekstrim dapat menjadi pembatas bagi aktivitas manusia. 2. Perubahan cuaca merupakan faktor pembatas bagi manusia ketika suhu ekstrim, sedangkan suhu yang beragam dapat menjadi faktor yang membuat manusia lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi perubahan-perubahan tersebut. 3. Kesuburan tanah merupakan faktor yang berpengaruh bagi daerah agraris karena dengan tanah yang subur sebagai daya dukung lingkungan tersebut, nilainya jauh lebih tinggi daripada daerah yang kurang subur. 4. Erosi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan. 2. Faktor sosial budaya. Pertama, tingkat ilmu yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi manusia. 2. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan nilai daya dukung lingkungan. 3. Tingkat teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan dan menurunkan nilai daya dukung lingkungan. 4. Perilaku manusia dapat meningkatkan nilai daya dukung dari lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup. Setiap kegiatan pembangunan akan mengakibatkan dampak atau gangguan terhadap komponen ekosistem atau lingkungan itu sebagai lokasi pembangunan. Dampak pembangunan tersebut tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan secara total. Akan tetapi, upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, sehingga kerusakan dan pencemaran yang timbul dapat ditoleransi oleh lingkungan. Untuk mewujudkannya, yaitu dengan pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan. Karenanya perlu pemahaman tentang konsep ekosistem, asas ekologi atau lingkungan, konservasi, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perlu diperhatikan bahwa pelestarian lingkungan mengandung dua pengertian, yaitu 1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Suatu lingkungan dapat berubah karena adanya pembangunan, tetapi fungsi lingkungan itu tetap dipertahankan. Misalnya, pada suatu area yang ditumbuhi pepohonan akan dibangun kawasan industri, sehingga pepohonan tersebut harus ditebang. Dalam hal ini, perencanaan harus menyediakan pengganti fungsi pepohonan tersebut, yaitu dengan diganti oleh areal terbuka dan pohon tanaman penghijauan setelah proyek berjalan. 2. Pelestarian lingkungan itu sendiri. Keberadaan hutan lindung,
Taman nasional dan cagar alam yang harus tetap dipertahankan merupakan contoh konkretnya. Artinya, kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan di lingkungan itu, karena fungsinya tidak mungkin dilestarikan dengan adanya kegiatan pembangunan. Jenis lingkungan. Para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan ini atas beberapa macam. Secara garis besar, lingkungan hidup manusia itu dapat digolong menjadi 3 jenis golongan. Pertama, lingkungan fisik atau physical environment. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang semacamnya. 2. Lingkungan biologis atau biological environment. Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya, selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad terengik atau plankton, dan lain-lain. 3. Lingkungan sosial atau social environment. Lingkungan sosial adalah manusia lain yang berada di sekitarnya, seperti tetangga, teman, dan lain-lain. Contoh lingkungan hidup yang ada di sekitar kita yaitu masalah sampah. Istilah sampah sudah pasti tidak asing lagi di telinga kita. Jika mendengar istilah sampah, pasti yang terlintas dalam benak kita adalah setumpuk limbah yang menimbulkan aroma busuk yang sangat menyengat. Sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Dalam proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam itu berlangsung. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan serangga seperti lalat, kecoa, kutu, dan lain-lain yang membawa kuman penyakit. Akan tetapi manusia tidak menyadari bahwa setiap hari pasti manusia menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah tidak sesuai dengan tempat dan waktu pembuangan sampah. Sebagian sampah yang tidak terangkut petugas oleh masyarakat, ada yang dibuang dengan cara ditimbun, dibuang ke kali, dibakar, dan berbagai cara lainnya. Selain itu, tidak adanya pengaturan hukum yang tegas membuat masyarakat tidak peduli dengan sampah. Dan mereka masih terus melakukan pembuangan sampah. Sampah yang dibuang sembarangan sehingga akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk itu, mencegah kebuntuan sistem pengelolaan sampah perlu dikembangkan metode-metode lain. Salah satu metode yang sangat mungkin dikembangkan adalah implementasi prinsip 3R. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah telah mengatur mengenai cara pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu dengan cara pengelolaan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah menerapkan prinsip 3R, yaitu meliputi kegiatan pengurangan atau pembatasan timbunan sampah atau reduksi, pemanfaatan kembali sampah atau reuse, dan pendauran ulang sampah atau recycle. Prinsip 3R harus diterapkan dan menjadi alternatif pemecahan untuk mengurangi permasalahan tingginya timbunan sampah di TPS atau tempat penampungan sementara dan keterbatasan daya tampung TPA atau tempat penampungan akhir. Penanganan masalah sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan.
Timbulnya permasalahan sampah saat ini tidak terlepas dari perilaku warga masyarakat sebagai penghasil sampah. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik. Mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut. Pentingnya lingkungan. Lingkungan memainkan peran penting dalam hidup sehat dan keberadaan kehidupan di planet bumi. Bumi adalah rumah bagi berbagai spesies makhluk hidup, dan kita semua bergantung pada lingkungan untuk makan, udara, air, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyelamatkan dan melindungi lingkungan kita. Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu, perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Demikianlah tugas saya dalam mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup yang telah saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.